Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah salat zuhur, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena siang hari ini masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu majelis ilmu ya, di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Al-Ikhlas. InsyaAllah kita akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama adalah dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga. Yang kedua, jika diiringi dengan infak fisabilillah, menginfakkan yang kita cintai, ya, sebagiannya atau yang kita sukai, maka Allah akan ya, mempercepat ya, perjalanan ya, kita ya, menuju surganya. Jadi ada dua hal yang kita inginkan lewat ibadah kita, termasuk kehadiran kita di majelis yang mulia ini. Yang pertama adalah ya, dimudahkan masuk surga ya, dengan hadir di majelis ilmu. Yang kedua, dicepatkan masuk surga dengan menginfakkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada siang hari ini adalah duduk yang di pahala. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, hampir sebagian ayat ketika berbicara tentang surga, salah satu nikmat surga itu ya, dalam kaitannya dengan istirahat adalah duduk. Duduk di tempat yang ada sandarannya, ya. Muttaqiina ya, ya, alal araik. Dan ternyata di dunia itu ada duduk yang dipahala, ada duduk yang dinilai ibadah, ya. Duduk yang menjanjikan surga. Ya. Yang pertama adalah duduk orang yang berakal sehat, ya. Namanya ulul albab. Ya. Lawan kata dari kata as-sufaha. Ya. Kalau as-sufaha adalah orang yang kurang berakal. Ya. Apa yang dilakukannya itu selalu mengundang fitnah, selalu mengundang bencana, selalu mengundang azab. Dan ternyata ya, bencana, azab dan fitnah itu tidak hanya menimpa mereka, kalau dibiarkan malah menimpa ya yang lainnya. Ya. Ini bahaya kalau kita menjadi orang yang disebut as-sufaha. Ya. Nah, kita harus menjadi kebalikannya, yaitu ulul albab. Di antaranya adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah SWT, baik ketika berdiri, ketika duduk, maupun ketika berbaring. Jadi zikirnya itu setiap saat, ya. Sebagaimana zikir Rasulullah SAW setiap keadaan, ya. Namanya zikron katsira, berzikir dengan sebanyak-banyaknya, ya. Berzikir kepada Allah SWT, kemudian memikirkan ciptaan Allah. Itulah ulul albab, ciri orang yang berakal sehat, ya, berhati nurani. Ya. Kenapa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, bahkan silih bergantinya ya, malam dan siang itu sejatinya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berakal sehat itu, ulul albab itu bisa menyingkap, bisa mengungkap kebesaran Allah lewat ciptaannya. Dengan cara apa? Pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dengan berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri,
ya, ketika berbaring dan ketika duduk. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di samping berzikir dia memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, ya, ciptaan makhluknya, ya, gitu. Sehingga berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi hasil zikirnya, hasil fikirnya orang yang berakal sehat atau ulul albab itu pertama dia mensyukuri, ya, semua nikmat Allah, ya, yang ada pada ciptaannya. Karena tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang tidak bermanfaat. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya, tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia, semuanya bermanfaat. Ya, sehingga membuahkan rasa syukur kepada Allah SWT, menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan aturannya. Ya, itulah yang disebut syukur. Sehingga syukur itu bisa menambah nikmat Allah SWT. Dan ternyata surga itu Allah janjikan pertama untuk orang yang bersabar, yang kedua untuk orang yang bersyukur. Dan ternyata ada iman yang menakjubkan, iman yang sangat mengagumkan Rasulullah, iman yang membuahkan syukur dan sabar, ya. Ketika diuji dengan musibah yang menyenangkan dia bersyukur, dan syukur itu buahnya kebaikan. Ketika diuji dengan musibah yang tidak menyenangkan, dia bersabar, maka sabar itu buahnya kebaikan. Ya, jadi syukur dan sabar itu, ya, nikmat di dunia dan nikmat di akhirat, yaitu di dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu duduk yang berpahala, ya. Dan ternyata zikir kepada Allah itu memiliki makna yang luas. Salat itu zikir itu. Aqimis sholata li zikri. Hendaklah kamu dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi salat itu ternyata tidak hanya mengerjakan saja, tapi harus mendirikan. Ada nilai yang terkandung di dalamnya. Apa? Mengingat Allah. Ya, jadi dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu, ya, fokus kepada zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang pertama, yaitu salat. Nah, zikir yang kedua apa? Ilmu. Ya, ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya kepada ulama, ahli zikir, orang yang berilmu, jika kamu tidak tahu. Ya. Ya, sekarang ini kita termasuk kategori zikrullah. Insya Allah dapat pahala. Kita sedang berzikir kepada Allah tidak hanya ketika berdiri, tapi juga ketika duduk, bahkan ketika berbaring zikir. Jadi dari mulai tidur sampai tidur kembali itu full zikir. Dari mulai kerja, ya, awal kerja, sedang kerja, akhir kerja ditutup dengan zikrullah, ya. Nah, kemudian zikir juga artinya Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an juga sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Ya, sesungguhnya, ya, kami telah menurunkan az-zikra Al-Qur'an, ya, az-zikir itu Al-Qur'an. Dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya, ya. Jadi satu-satunya kitab, ya, yang manakala kemudian misalnya dihancurkan, dibakar dan sebagainya, yang pertama kali tersusun kembali sebagaimana adanya dengan sempurna tanpa dikurangi, ya, jangankan katanya, ya, hurufnya pun tidak akan hilang satupun. Itu Al-Qur'an. Karena Allah menjamin dalam surat Al-Qamar bahwa Allah itu telah menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat. Ya. Kemudian zikir juga artinya apa? Artinya itu kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang bagus, ucapan-ucapan yang baik. Di antaranya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, astagfirullah dan sebagainya. Ya. Ketika kita duduk baca itu, maka duduk kita adalah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, duduk, ya, yang dipahala adalah duduk, ya, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari setelah sholat subuh berjamaah. Ya. Rasulullah itu, ya, biasanya, ya, sholat subuh kemudian baru pulang ke rumahnya itu, ya, pas waktu duha. Ya.
Kalau kita rata-rata habis sholat subuh berzikir sebentar pulang. Tapi kalau Rasul enggak. Rasul itu biasanya kalau habis sholat subuh dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Namanya waktu tulu. Ya. Kemudian pada waktu syuruk, ya, kurang lebih 6 menit setelah waktu terbit matahari, itu sholat 2 rakaat. Namanya sholat isyraq. Ya. Ya. Nah itu yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak langsung pulang. Ya. Habis sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Insya Allah. Ya. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Man sholal fajr fi jamaatin, kata Rasul. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah. Ya. Ini ada yang menarik tentang sholat subuh itu. Pertama, kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah disaksikan oleh malaikat. Yang kedua, ketika kita ke masjid kemudian memasukkan infak ke kotak amal, itu diaminkan oleh malaikat. 2 kebaikan waktu subuh itu. Pertama, kalau kita sholat subuh berjamaah, insya Allah disaksikan oleh malaikat. Ya. Apalagi berjamaahnya di masjid. Ya. Yang kedua, ya, menyisihkan sebagian rizki untuk infak di jalan Allah. Maka itu diaminkan, didoakan oleh malaikat. Jadi malaikat itu jangankan mendoakan kita, mengaminkan saja, itu amin, doa kita mustajab. Ya, apalagi malaikat yang langsung mendoakan kita. Allahumma a'ti munfiqan khalfa. Itu tiap subuh. Setiap subuh ketika ada orang yang berinfak, didoakan, ya Allah ganti ya infak orang yang berinfak. Ya. Insya Allah diganti oleh Allah karena diaminkan oleh malaikat. Thumma qa'ada yazkurullah hatta ya tatmu asyamsu. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Makanya jam digital yang agak lengkap itu kan ada waktu suruknya, ya. Ada waktu suruknya. Ya, ditunggulah kurang lebih sekitar 6 menit, ada yang mengatakan 10 menit, ada yang mengatakan 20 menit baru sholat 2 rakaat, ya. Maka duduknya sampai terbit matahari itu dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada hadis, ya, tapi kemudian ada perselisihan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Jadi siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat adalah baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Ya. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 6346. Ya. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk di halaqah zikir. Ya. Jadi format duduk itu ya, ada 2 macam. Ya. Yang pertama ya, duduk ya, yang dapat pahala jalan-jalan di taman sorga. Jadi walaupun kita sedang duduk, Allah siapkan sebuah taman di mana kita akan jalan-jalan di taman itu. Kalau duduknya bentuknya halaqah, halaqah itu lingkaran. Ya. Ini bentuknya halaqah bukan? Lingkaran ya, lingkaran. Seperti kalau kita lihat di YouTube, ya itu Mamah Dede misalnya, atau Habib kalau lagi ngisi kajian, itu jamaahnya bikin halaqah. Itu halaqah yang menjanjikan taman sorga itu, ya. Yang kedua, ya, duduk yang dicintai oleh Allah. Kalau duduk yang dicintai oleh Allah adalah duduk dalam bentuk saf, ya. Jadi sholat berjamaah, kenapa imam sebelum takbir ihram kemudian memerintahkan supaya safnya rapat, safnya lurus, safnya rapi? Karena saf itu adalah format yang paling dicintai oleh Allah. Termasuk ketika duduk, ya. Boleh bentuk halaqah, boleh juga bentuk saf. Ya. Makanya di sini Rasul pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala halaqul dzikir. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, halaqah zikir, lingkaran zikir. Baik zikir dalam
mengucapkan kalimat thayyibah atau zikir dalam rangka berdoa, zikir dalam rangka menuntut ilmu, itu ada bonus namanya taman sorga. Jadi sejatinya jangankan orang yang ada di masjid, orang yang ada di luar masjid, orang yang ada di luar majelis ilmu, ketika tahu di dalam itu ada kajian ilmu, maka dia akan masuk ke dalamnya. Karena tahu di dalamnya itu sejatinya adalah taman-taman sorga. Tapi masih banyak di antara kita, ya, jangankan yang di luar masjid, di dalam masjid juga sudah dikasih tahu ada kajian malah keluar. Padahal itu luar biasa tuh, ya. Jadi kata Rasul, ini lihat, ini sedang tidak ada di masjid, sedang tidak ada di majelis ilmu. Idza marartum, apabila kalian lewat berarti di luar majelis, biriyadil jannah, melewati taman-taman surga, farta'u, hendaklah singgah, masuk ke dalamnya, ya. Kemudian Rasul ditanya, apa itu taman-taman surga? Kata Rasul adalah, ya, tempat duduk dalam bentuk halaqah, ya, yang kemudian kegiatannya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir itu menarik. Pertama, zikir itu ringan di lisan tapi berat di timbang. Yang kedua, zikir itu amal yang paling menyelamatkan manusia dari azab Allah. Dan yang ketiga, zikir itu adalah majelis di mana malaikat berkumpul di tempat itu, ya. Kemudian rahmat juga Allah, ya, curahkan di tempat itu. Jadi tidak rugi kita hadir di majelis ilmu, ya. Walaupun tadi posisinya duduk. Ya, karena duduk itu adalah, ya, pekerjaan yang paling santai, paling nikmat, apalagi sambil nyender, ya. Karena di surga itu tempat duduknya ada senderannya, ya. Makanya di majelis ilmu, ya, di tempat yang lain yang tidak ada bangku, tidak ada kursi, itu ada kursi kayak jok mobil, ya. Untuk apa? Untuk ustadz yang ngisi kajian itu. Ya sebenarnya, nah, kalau bisa jangan untuk ustadz saja, ya. Jadi yang hadir majelis ilmu juga dikasih kursi itu, sehingga enak ngajinya tuh nyender gitu, ya. Ya, makanya rata-rata kalau ngaji itu kan nyender di dinding, nggak dilarang, ya, sebab duduk yang paling enak tuh nyender, ya. Nanti di surga juga ada fasilitas, yaitu berupa bangku atau kursi yang ada senderannya, namanya aroik, ya, aroik itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, duduk yang dipahalalah duduk menjadi pendengar yang baik, ya, orang-orang yang sedang berbicara. Jadi kalau ada orang yang sedang berbicara, maka harus kita fokus kepada pembicaraan, ya. Jadi perhatikan omongannya, jangan diperhatikan yang ngomongnya, ya. Jadi lihat, simak omongannya, jangan dilihat siapa yang ngomongnya, ya. Sebab ini apa? Ada hadis dari Ibnu Abbas di mana, ya, beliau berkata, inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul ittakhadha khataman, dia pernah, ya, ngambil cincin, ya. Kemudian falabisahu, cincin itu beliau dipakaikan di tangannya. Kalau dia berkata, syaghalani hadza alaikum mundul yaum ilahi nadrah wa ilakum nadrah thumma alqahu, ya. Ini gara-gara cincin ini, ya, saya jadi tidak fokus, ya. Sekali saya lihat cincin, sekali lihat kamu. Jadi cincin lihat kamu, lihat cincin, jadi nggak fokus, ya. Maka kemudian cincin itu oleh Rasul dilemparkan, ya. Kalau sekarang apa selain cincin, Pak? Apa tuh? Hah? Iya, itu bisa. Jadi kalau misalnya handphone itu tidak digunakan untuk ngaji, kan kajian kita setiap hari Kamis itu, Kamis pertama dan kedua, itu sebelum itu sudah di-sharekan materinya. Jadi bawa HP akan lebih baik, dibuka materinya, ya. Nah kalau itu boleh, tapi kalau kemudian kita buka HP, lihat HP, sampai kemudian tidak fokus kepada apa yang disampaikan, itu seperti yang dilakukan oleh Rasul, cincinnya dibuang. Kita berani ngebuang HP itu. Rasul buang itu cincinnya, ya. Kenapa? Karena cincin itu mengganggu Rasul konsentrasi dalam mendengarkan sahabat yang sedang berbicara, ngajak berbicara sama beliau. Jadi kadang kala lihat sahabat yang ngomong, kadang kala lihat cincin yang dipakai di tangannya. Karena mengganggu, menyibukkannya, kata Rasul, telah menyibukkan aku cincin ini. Maka beliau pun melemparnya. Ini hadisnya sahih An-Nasai, ya. Ya. Jadi ini adalah adab dalam memperhatikan orang yang sedang berbicara. Ini kata Hasan Al-Basri, ya. Jadi
apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengar melebihi semangat engkau berbicara. Ya, gitu. Coba yang punya potensi ngantuk, mendengar atau berbicara. Ya. Nah, kalau orang ngomong nggak bisa ngantuk ya, tapi kalau mendengar itu bisa ngantuk. Nah, kata Hasan Bisri, ya orang yang benar-benar mau menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu sehingga dimudahkan menempuh jalan menuju surga, bahkan dicepatkan untuk masuk ke dalamnya, maka diantaranya adalah mendengar itu melebihi semangatnya melebihi daripada berbicara. Ya, jadi wa ta'allam husnal istima kama tata'allam husnal qaul wa la taqta ala ahadin hadithahu. Ya, ini diantara adab etika menuntut ilmu. Yang pertama, ya belajarlah ya mendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar berbicara yang baik. Kemudian yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Jadi kalau mau bertanya atau mau ngeritik dan sebagainya, ngasih masukan, maka kemudian selesaikan dulu. Setelah selesai baru kemudian. Karena Rasul tidak suka ketika beliau berbicara ada sahabat yang memotong pembicaraannya. Kemudian duduk yang dipahala adalah duduk menunggu sholat di masjid. Ya. Jadi tidak sholat, setelah sholat kemudian menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Ya. Nah, dan Rasul mengatakan, mau nggak kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang kalau kalian lakukan, pertama ya kesalahan kalian akan dihapus, yang kedua derajat kalian akan diangkat. Kata Rasul, bala, tentu saja Rasulullah. Kata Rasul, pertama isbagul wudu alal makari. Walaupun tidak menyenangkan, walaupun malas, usahakan wudu itu sempurna, ya. Jadi rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, yang wajibnya dipenuhi, yang sunatnya dipenuhi. Yang harus dibasuh, yang harus diusap. Itu namanya iswagul wudu. Maka akan dihapus kesalahan dan akan diangkat derajat. Makin suci dan makin tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki itu ke masjid-masjid. Jadi kalau bisa sholat berjamaah itu jangan di satu masjid. Ya. Jadi di rumah kita ada 5 masjid, kita datangi 5-5-nya untuk sholat berjamaah. Ya, kalau libur misalnya sholat maghrib di masjid A, sholat isya di masjid B dan selanjutnya. Ya, sehingga hikmahnya kita kenal dengan pengurus masjid, kita kenal dengan jamaah masjid. Insya Allah kalau kemudian kurban kita dapat daging 5 bungkus insya Allah. Dari masjid tertentu karena kenal dengan kita, itu hikmahnya. Jadi silaturahimnya itu kata Rasul, pertama diluaskan rezeki, yang kedua dipanjangkan umur. Walaupun umurnya pendek, tapi namanya disebut-sebut ya. Rasulullah itu umurnya berapa tahun? 62 tahun ya, atau 60 tahun ya. Tapi kemudian sampai sekarang nama beliau itu disebut-sebut ya. Karena apa? Karena terkenal. Makanya kalau mau terkenal, pertama kalau mau baik, baik sekalian, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau jahat, jahat sekalian, jangan tanggung-tanggung. Makanya yang disebut terus oleh Allah itu apa? Fir'aun, disebut terus itu. Karena jahatnya nggak tanggung-tanggung. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau tanggung-tanggung itu umurnya pendek itu. Ya. Makanya kalau baik-baik sekalian, kalau jahat-jahat sekalian. Makanya kalau ada pepatah mengatakan, bul zam-zam tu'rab. Kalau mau jadi orang terkenal, kencingi air jam-jam itu. Pasti terkenal itu. Ya. Nah, di sini jelaskan, ini penting ya, penting duduk setelah sholat, menunggu sholat berikutnya. Ya, la yazalu ahadukum fi sholatin madamatis sholat, ya tahbisuhu la yamna'hu ayan qaliba ila ahli ila sholat. Jadi orang itu ya dianggap sholat ya selama menunggu sholat ya. Dan dia menunggunya itu untuk sholat berikutnya, bukan untuk apa-apa. Ya, ada nunggu sholat itu dalam rangka ngecas HP misalnya gitu. Ini benar-benar untuk apa? Untuk nunggu sholat berikutnya. Itu insya Allah dinilai sholat, ya, dinilai sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, duduk yang dipahalalah duduk berkumpul mengaji dan mengkaji Al-Quran di masjid. Ya, jadi memakmurkan masjid itu bisa dengan cara duduk
tapi yang dikajinya adalah Al-Qur'an, ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum itu, maksudnya lebih dari satu orang, berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian yatsluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, serta mengkajinya bainahum, di antara mereka, membaca, mengkaji atau tadarus, ya. Kalau membaca targetnya khotam, tapi kalau tadarus targetnya faham. Jangan dibalik, ya. Jadi tadarus itu jangan ngebut karena targetnya khotam, ya. Tapi kalau tilawah, ada Imam Syafi'i 1 bulan khotam Al-Quran 60 kali. Jadi seharinya berapa kali tuh? 2 kali. Itu tilawah. Tapi kalau tadarus nggak bisa cepat. Karena targetnya bukan khotam tapi faham. Nah, siapa yang baca Al-Quran kemudian mengkajinya, mentadarusinya di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, ila nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, ya. Jadi kalau lagi galau, cemas, resah, gelisah dan sebagainya, kumpul rame-rame di masjid, kaji Al-Quran, baca Al-Quran. Itu jaminan Rasul, turun kepadanya sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan tempat itu oleh Allah ditutup dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika, dan malaikat hadir, ya, memenuhi majelis. Ini walaupun mungkin posisinya pada renggang-renggang, tapi malaikat lebih rapat daripada kita yang hadir di sini, ya. Jadi ada 3 keuntungan, sakinah, rahmat, kemudian malaikat. Bahkan lebih daripada itu, kita akan dicatat sebagai orang walaupun di dunia tidak terkenal, tapi di sisi Allah nama kita disebut satu persatu. Ya, Allah tahu nama kita. Disebut di sana, di hadapan para malaikat, makhluknya, hambanya yang didekatkan, dimuliakan di sisinya. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Allah akan menyebut satu persatu yang hadir di majelis ini di hadapan, ya, hambanya yang dekat, didekatkan dan dimuliakan serta diagungkan di sisinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini?